Nah, buat teman-teman semua ingat ya, kalau masih mencintai pekerjaan sekarang, jalankan. Tapi ingat, jangan ngandelin satu pekerjaan doang. Nanti kedepannya kita nggak tahu ya teman-teman. Pasti ada dampak semuanya. Saya nggak menyuruh buat teman-teman itu berhenti untuk ngojek. Enggak. Kita ngojek tetap ngojek. Tapi kita juga harus punya inisiatif. Coba, mungkin karena kita sudah nyaman yang namanya dengan zona nyamannya di sini. Kita mau narik, oke, dapat orderan, berangkat. Ketika nggak dapat orderan, kita delay, bingung. Sedangkan kita kebutuhan selalu ada. Tiap hari kebutuhan ada teman-teman. Bensin, iya. Paket internet, iya. Pulsa, iya. Walaupun kadang itu gratis dari swadaya buat telepon ya. Halo guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Nah, teman-teman merasa nggak yang namanya di dunia perojolan itu dari segi pendapatan itu udah menurun total? Nggak cuma beberapa faktor yang mempengaruhi. Kadang dari customer udah berpaling, terus pendapatan driver itu sedikit, sedangkan potongannya banyak. Jadi ini buat kedepannya ya teman-teman, saya akui takutnya ini argo goceng di GoFood sudah muncul di beberapa kota. Tinggal kita mau menjalani apa enggak. Kalau kita menjalani berarti kita menerima apapun pendapat atau masukan dari pihak kantor. Kita boleh bersyukur ya teman-teman, tapi kita lihat kondisi juga. Motor kita perlu bensin. Belum lagi kalau kita dapat resto yang berbayar, kena parkir juga. Argo goceng kena resto di awal penjemputan 2000, terus pas nganter ke apartemen kena parkir 2000 atau 3000. Pendapatannya zong. Teman-teman apakah berpikir ke situ apa enggak? Kalau saya itu memikirkan GoFood, saya akui semua ada plus minus. Yang saya khawatirkan apa? Ketika ini udah uji coba lancar, pasti beberapa bulan ke depan atau beberapa yang akan datang waktunya, yang saya khawatirkan dan saya takutkan, GoRed dengan jarak dekat misalkan 2 kilo, nanti takutnya goceng juga. Terus di Gosen takutnya juga bisa sama. Kita nggak tahu ya teman-teman, namanya sistem baru. Kalau udah bisa dibilang lancar, pasti akan diperjalankan terus, bahkan lebih meningkatkan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Makanya saya kalau boleh berpesan kepada rekan-rekan semua, kalau mau fokus di online silakan, tapi ingat, jangan hanya satu jadi patokan pekerjaan doang. Kita harus berani mengambil atau bisa dibilang menghindari, atau bisa dibilang juga kita cari alternatif lain supaya kita ada pemasukan buat keluarga. Saya yakin di luar sana, di kota manapun tempat kalian tinggal, itu nggak beda tipis dari segi pendapatan, sistemnya, orderan. Karena yang dikasih pasti orderannya kepada driver-driver inti ataupun yang prioritas. Sedangkan kita mungkin yang on dari pagi sampai siang itu kadang delay, kadang sepinya luar biasa, terus zong seharian. Ya ada yang seperti itu sistemnya. Makanya nih, kalau saya masih boleh berpesan lagi kepada rekan-rekan semua, selagi kita masih bekerja, jalankan. Tapi jangan jadi patokan ini saja, kita harus punya inisiatif. Saya pun ya teman-teman, yang namanya bekerja memang fokus di Gojek, tapi alhamdulillah saya main YouTube juga berpenghasilan, walaupun itu hanya sebulan bisa dibilang 100 lebih. Ya kita buat pemasukan, karena saya juga nggak terlalu geber-geber yang namanya YouTube. Saya tahu porsi saya itu segini. Saya bukan artis, saya orang biasa. Terus alhamdulillah lagi juga saya kebantu yang namanya dari istri. Walaupun saya nggak meminta untuk beliau bekerja, tapi dia ada inisiatif sendiri buat membantu perekonomian keluarga kita atau keluarga saya. Nah, orang seperti itu yang harus dipertahankan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin udah mempunyai keluarga, yang mungkin mohon maaf istrinya belum kerja atau fokus ngurus anak, ya mungkin karena udah merasa capek dengan pekerjaannya, makanya hanya bisa mengurus anak sendiri. Tapi ingat ya teman-teman, pekerjaan seorang istri itu sebenarnya lebih berat daripada kita yang hanya mungkin fokus di jalan misalkan, tapi pendapatan kita bisa dibilang banyak. Harusnya gaji istri juga lebih banyak karena dia udah ngurus rumah, ngurus
yang ada di rumah buat masak, ngurus anak, belum lagi ya yang lainnya, nyuci atau apapun. Makanya saya kalau udah kira-kira melihat istri saya udah kayak capek atau merasa perlu bantuan tanpa dia minta, pasti saya lakukan. Dan saya yakin teman-teman semua bisa menjalani semua ini asal kita mau berusaha. Nggak ada yang namanya driver malas, nggak ada. Prinsip saya, kalau saya nggak mau gerak, keluarga mau dikasih makan apa? Kalau saya nggak mau bangkit, keluarga saya mau dibahagiain dengan apa? Karena kita itu bukan dari keluarga yang bisa dibilang belum mampu. Saya yakin kalau kita ada niat buat berusaha, walau hasilnya masih sedikit, insya Allah bersama kita teman-teman. Tapi kalau kita mau buat terapi, akun dan lain-lain supaya tetap stabil dan gacor, pasti kita mengalami pahitnya dulu, nggak langsung gacor terus. Yang namanya instan itu nggak bertahan lama teman-teman. Makanya biarpun saya akunnya itu udah libur yang namanya 2 minggu, kenapa masih bisa stabil sampai sekarang ini? Bahkan dibilang terapi itu nggak ada kata-kata terapi lagi. Yang biasanya harusnya libur udah 1 minggu misalkan, atau berapa hari, 3 hari atau 1 minggu, terus kita mau on bid lagi, kok orderannya padahal rame tapi akun kita kok nggak bunyi-bunyi. Kita harus terapi dari nol. Tapi alhamdulillah teman-teman masih diberi kelancaran untuk di akun saya ini, karena dari awal sebelum saya membuat akun YouTube ini, saya itu perjuangannya luar biasa. Keluar pagi pulang malam, jujur ya teman-teman, itu berapa minggu ya, kurang lebih 1 bulan kayaknya waktu itu, karena memang masih yang namanya main di Uber. Karena Uber hengkang, dibeli Grab, akhirnya saya putuskan buat daftar ke Gojek. Disitulah tiap saya jalani, teman-teman dapat, kita juga jadi penonton doang. Yang penting kita jangan malu ketika kita mau nyamperin orang, kita jangan sok paling bener atau paling bisa, karena kita justru masih butuh atau perlu bimbingan dari orang lain. Saya pun juga area Cikarang ini, driver-driver ini alhamdulillah yang gacor masih banyak. Makanya saya kontak itu masih banyak. Walaupun bisa dibilang hanya beberapa yang saya chat atau saya konfirmasi. Ibaratnya ketika saya ada di mana, pasti saya konfirmasi. Bro, gue lagi posisi di sini. Di sini kira-kira jam ordernya yang rame di sebelah mananya. Nah, misalkan kita karena pekerjaannya di online, ya kita banyak-banyak yang namanya berteman dengan online. Kalau sekiranya ada teman yang kurang baik atau menurut kita atau menurut pandangan kita itu kurang pas, jangan diambil atau jangan ditiru tingkahnya, tapi kita cukup berteman, karena di luar sana pasti banyak yang orang baik. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton ya. Salam satu aspal dan tetap semangat.